Assalamualaikum sahabat-sahabat channel Pecahan Gelas. Hari itu, langkahku terhenti di depan sebuah warung reot. Dan di sana, mataku melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh kesombongan dalam diriku. Seorang wanita tua berkerudung lusuh, sedang makan sisa nasi dari piring orang lain. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti wanita itu adalah ibuku sendiri. Uang yang kukirim tiap bulan, 50 juta rupiah, ternyata tak pernah sampai padanya. Dan sejak detik itu, hidupku tak pernah sama lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Namun sebelumnya, jika Anda tertarik dengan cerita ini, silahkan berikan pendapat Anda tentang cerita ini. Apakah kejadian ini pernah Anda alami? Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Amin. Hari itu, langkahku gontai menapaki jalan kampung yang dulu jadi saksi masa kecilku. Aku, Raffi, anak satu-satunya dari seorang ibu penjual gorengan di ujung gang bernama Bu Siti. 2 tahun sudah aku tak pernah pulang, terlalu sibuk mengejar karir dan uang di kota besar. Namun kali ini aku pulang, bukan karena rindu, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba mencengkeram hatiku. Di dalam koper yang kutenteng, ada baju baru, perhiasan, dan amplop berisi uang tunai. Aku ingin membuat ibu bangga. Aku ingin menebus 2 tahun keheningan itu. Sebab selama ini aku hanya mengirim uang lewat pamanku, Pak Herman. Ia bilang, tenang saja, Vi. Semua kebutuhan ibumu aku urus. Dan aku, bodohnya, percaya begitu saja. Hari itu langit kampung mendung, tapi di hatiku ada hangat yang sulit dijelaskan. Aku tersenyum membayangkan wajah ibu saat melihatku pulang tanpa kabar. Aku sudah membayangkan ia akan menangis bahagia, memelukku, lalu berkata, "Nak, akhirnya kau pulang." Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika melewati pasar kecil di ujung kampung, aku memutuskan berhenti di sebuah warung sederhana. Aku ingin makan nasi pecel, makanan favoritku waktu kecil. Aku duduk di pojok, menunggu pesanan. Pandanganku liar, menatap keluar jendela warung, menikmati suasana kampung yang dulu kurindukan. Namun tiba-tiba, mataku tertumbuk pada sosok perempuan tua di seberang meja. Rambutnya sedikit beruban, kerudungnya kusam, bajunya lusuh, tangannya gemetar memegang piring bekas orang lain. Aku menatap lebih lama. Dada ini mendadak sesak. Langkahku terhenti. Mulutku terbuka tanpa suara. Perempuan itu, ibuku. Ia duduk pelan di bangku kayu yang reot. Di depannya ada piring bekas pelanggan lain, masih tersisa sedikit nasi dan tempe goreng. Ia memandang kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyuapkan sisa itu ke mulutnya. Matanya menunduk, seolah takut, seolah malu. Aku berdiri, ingin memanggilnya, tapi suaraku tercekat. Tubuhku seperti beku di tempat. Air mataku mengalir begitu saja, panas, tanpa bisa kutahan. Di kepalaku hanya ada satu tanya. Kenapa ibu makan sisa orang lain, padahal tiap bulan aku kirim 50 juta? Tanganku meninju tembok di belakang warung, tapi suaraku kutahan agar ia tak sadar. Aku bersembunyi di balik tiang kayu, menatap ibuku yang kini tersenyum kecil saat penjaga warung memberinya segelas air putih. Aku mendengar percakapan lirih dari ibu pemilik warung. "Bu Siti, kenapa nggak makan di rumah aja? Ini kan sisa pelanggan." Ibuku menjawab pelan, suaranya serak tapi lembut. "Nggak apa, Bu. Ibu cuma kangen makan pecel. Lagian sayang kalau dibuang, masih bisa dimakan." Kata-kata itu menghantam jantungku. Aku menunduk, menatap tanah, menggigit bibir menahan isak. Aku, yang selama ini merasa sudah jadi anak berbakti, ternyata hanya anak sombong yang tak tahu keadaan ibunya sendiri. Aku mundur perlahan, berjalan menjauh sebelum ibu melihatku. Ku percepat langkah, menyeberangi jalan kampung sambil menghapus air mata yang terus jatuh. Aku tak sanggup menyapanya dalam keadaan seperti itu. Tidak hari ini. Tidak dengan luka sebesar ini di hatiku. Kenapa, Tuhan, kenapa ibu harus makan sisa orang lain, sementara aku di kota hidup berlimpah? Langit mulai mendung, suara petir terdengar dari kejauhan. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, dan di antara gemuruh itu aku berjanji dalam hati. Aku akan cari tahu siapa yang membuat ibu hidup seperti ini. Dan aku tahu, jawaban itu akan segera kuhadapi.
Tak peduli seberapa sakit kebenaran yang menantiku nanti. Aku berdiri di gang sempit, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Mataku masih basah, dadaku sesak. Bayangan ibuku yang makan sisa orang lain terus berulang di kepalaku. Seolah-olah waktu berhenti, dan dunia menertawakan kebodohanku sebagai anak. Kupeluk koper yang kubawa, bukan karena takut hilang, tapi karena di dalamnya ada sesuatu yang ingin kuberikan padanya, hadiah kecil sebagai tanda kasih. Tapi kini, hadiah itu terasa tak ada artinya. Apa gunanya perhiasan kalau ibuku makan sisa? Apa gunanya uang kalau perut ibu masih lapar? Aku berjalan menuju rumah tua kami di ujung kampung. Rumput liar tumbuh di halaman. Cat dinding mengelupas, dan pintu kayu bergoyang setiap kali angin lewat. Aku berdiri di depan pintu, menatap gembok karatan yang setengah terbuka. "Ibu, kau di mana selama ini?" Aku masuk perlahan. Bau lembab menyambutku. Di ruang tamu, masih ada foto lamaku waktu wisuda kusam, berdebu, tapi tersenyum. Kursi rotan tua itu masih ada, hanya saja sekarang patah di salah satu kakinya. Rumah ini sepi, terlalu sunyi sampai detak jantungku sendiri terdengar jelas. Sore mulai turun. Aku duduk menunggu, berharap ibu segera pulang dari warung. Detik demi detik berjalan lambat. Dan akhirnya, suara sandal dari luar terdengar. Kree! Pintu kayu berderit pelan. Sosok itu muncul, tubuhnya kecil, wajahnya tirus, dan mata itu, mata yang dulu selalu bersinar penuh kasih, kini tampak redup. "Ibuku?" Aku berdiri kaku. Air mataku kembali menggenang. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengusap matanya tak percaya. "Raffi, itu kamu, nak?" "Iya, Bu, ini aku." Ia tertawa kecil sambil menangis. Tangannya gemetar saat memelukku. "Ya Allah, ibu pikir kamu sudah lupa sama ibu." Pelukan itu begitu hangat, tapi di dalam hatiku, ada luka besar yang menganga. Aku menatap matanya, dan di sana kulihat keikhlasan yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Bu, kenapa ibu kurus banget sekarang? Apa ibu sehat?" Ibuku tersenyum, mencoba terlihat kuat. "Ibu baik-baik aja, nak. Cuma sering masuk angin. Maklum, udah tua." Ia tertawa lirih, padahal wajahnya pucat dan matanya sayu. Aku memandang sekeliling rumah, tak ada beras, tak ada lauk di dapur. Hanya teko berisi air putih dan piring kosong di atas meja. Dan di sanalah aku mulai sadar. Ibu hidup dalam kesederhanaan yang menyakitkan. Aku memberanikan diri membuka topik yang menyesakkan dada. "Bu, uang yang tiap bulan aku kirim. Ibu masih terima kan?" Ibuku menatap bingung. "Uang apa, nah?" "Yang lewat Paman Herman. Aku titip setiap bulan. Katanya uang itu buat kebutuhan ibu." Mata ibuku melebar. Ia geleng pelan. "Ibu nggak pernah nerima uang, nak. Mungkin pamamu lupa kasih tahu. Katanya kamu sibuk di kota. Ibu juga nggak mau ganggu." Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap wajah ibuku lama, mencoba mencari kepastian dari matanya. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan, bukan kebohongan. "Jadi, selama 2 tahun ini, ibu nggak pernah terima uangku?" Ibuku menghela napas panjang, lalu menjawab lembut, "Ibu nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu sukses di sana. Ibu masih bisa makan, masih bisa kerja bantu-bantu orang di warung." Kalimat itu menghancurkan hatiku. Aku menatap tangannya yang kasar, kukunya hitam karena sering mencuci piring di warung. Tiba-tiba terbayang masa kecilku saat ibu rela tidak makan agar aku bisa beli buku sekolah. Dan kini, setelah aku mampu, justru ibu yang kelaparan tanpa aku tahu. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Bu, maaf ya, Bu. Aku bodoh. Aku percaya sama orang lain, padahal ibu yang paling berhak bahagia." Ibuku mengusap kepalaku lembut. "Jangan nangis, nak. Ibu nggak butuh uangmu. Ibu cuma butuh kamu pulang. Itu aja." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk pelan ke jantungku. Aku terisak, memeluknya erat, seolah ingin mengganti semua waktu yang terlewat. Tapi aku tahu, luka ini belum selesai. Ada seseorang yang harus kutemui. Ada kebenaran yang harus kuungkap. "Bu, mulai besok aku yang akan urus semuanya. Aku janji,
nggak akan biarkan ibu hidup begini lagi. Ibuku hanya tersenyum, mengangguk, dan membelai pipiku. Ibu percaya, nak. Tapi jangan marah sama siapapun, ya. Rezeki orang beda-beda, jangan dikutuk. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam hati, api amarah sudah membara. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang gelap. Di kejauhan kulihat lampu rumah pamanku yang terang benderang, dengan suara musik dan tawa orang-orang di dalamnya. Sementara di rumah ini, hanya ada ibu, aku, dan luka yang tak terlihat. Aku mengepalkan tangan. Besok, aku akan datang ke sana. Aku akan tanyakan semua. Dan aku pastikan ibu nggak akan menderita lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik, tapi amarah di dadaku sudah menyala seperti api. Aku duduk di ruang tamu, memandangi amplop-amplop bukti transfer uang yang dulu kukirim lewat Paman Herman. Tanganku gemetar menahan marah. Selama ini aku percaya dialah yang paling bisa diandalkan. Tapi kenyataan semalam membuat semua itu runtuh. Aku menatap wajah ibu yang masih terlelap di dipan bambu. Wajahnya damai, tapi garis-garis lelah itu tak bisa disembunyikan. Aku menggenggam tangannya pelan, lalu berbisik. Bu, maaf, izinkan aku memperjuangkanmu, walau dengan cara yang keras. Aku berdiri. Koper besar berisi hadiah untuk ibu kini hanya jadi beban di tangan. Yang kubawa hari ini bukan hadiah, tapi amarah dan kebenaran. Rumah pamanku tak jauh dari rumah kami. Tapi kontrasnya mencolok. Dindingnya cat baru, halamannya luas, dan mobil SUV mengilap terparkir di depan. Dulu rumah ini kecil, tapi entah kenapa sekarang tampak seperti rumah pejabat. Aku mengetuk pintu keras-keras. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Muncul sosok perempuan muda berkalung emas, istrinya Paman Herman. Raffi, tumben pulang kampung. Mau cari pamanmu ya? Sebentar ya, dia lagi di belakang. Aku masuk tanpa diminta. Mataku menyapu seluruh ruang tamu, TV layar besar, sofa empuk, karpet tebal, lemari penuh perhiasan. Sementara ibuku di rumah hanya punya kasur tipis dan teko air putih. Tanganku mengepal. Paman Herman muncul dari dalam, mengenakan batik dan tersenyum lebar. Loh, Raffi, kapan pulang? Wah, anak kota sekarang makin sukses ya. Nada bicaranya ringan, tapi di telingaku terdengar seperti ejekan. Aku menatapnya tajam. Paman, aku cuma mau tanya satu hal. Uang yang aku kirim tiap bulan, kemana? Senyumnya langsung pudar. Ia tertawa kaku. Uang yang mana? Hehe, kamu kan banyak kirim proyek, saya kadang lupa. Jangan pura-pura lupa, Paman. 2 tahun ini aku kirim lewat rekeningmu. 50 juta setiap bulan. Katamu buat ibu. Paman Herman mendadak gugup, tapi mencoba menutupi. Yaitu, sebagian buat biaya hidup ibumu, sebagian buat perbaikan rumah, sebagian lagi buat saya urus administrasi, kan gitu? Aku menatapnya tajam, suaraku mulai meninggi. Perbaikan rumah mana, Paman? Rumah ibu bahkan bocor, catnya mengelupas, dapurnya kosong. Hei, jangan teriak-teriak di rumah orang. Aku juga punya keluarga. Bentaknya balik. Aku melangkah maju, menatap langsung ke matanya. Keluargaku cuma satu, paman ibuku. Dan dia kelaparan sementara kau hidup bergelimang uang dari keringatku. Istri pamanku mencoba menenangkan, tapi suasana sudah tegang. Paman Herman berusaha membela diri. Aku cuma pinjam sementara, Vi. Aku niat balikin, tapi belum sempat. Aku tertawa getir. Pinjam? 2 tahun? Dan selama itu ibu makan sisa orang lain di warung. Apa itu yang kau sebut pinjam? Paman Herman terdiam, wajahnya merah padam. Jaga bicaramu, Raffi. Aku ini kakak dari ibumu. Kamu gak pantas ngomong gitu ke orang tua. Aku gak akan diam, Paman. Uang itu bukan untuk kau pamerkan. Uang itu buat perut ibu. Buat kehidupannya yang layak. Aku melempar amplop bukti transfer ke mejanya. Kertas itu berserakan di lantai seperti saksi bisu dari kebusukan yang disembunyikan. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari belakang pintu ibuku. Ia datang sambil terengah, mungkin mengikuti sejak aku pergi tadi. Raffi, cukup, nak, jangan marah di depan orang. Ibu mohon. Aku menoleh cepat. Bu,
Paman udah ambil uang ibu. Ibu tahu nggak? Ibu hanya menggeleng lemah. Ibu nggak mau ribut, nak. Jangan sampai keluarga saling benci cuma karena uang. Air matanya jatuh. Aku menatap wajahnya, lalu wajah pamanku, yang kini hanya tertunduk malu. Suasana jadi hening. Yang terdengar hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan. Aku memegang pundak ibu. Bu, mulai sekarang aku yang urus semuanya. Aku nggak mau ibu susah lagi. Aku janji. Ibu mengusap pipiku, suaranya lirih. Jangan dendam, nak. Kalau kamu balas jahat dengan marah, hidupmu nggak akan tenang. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dada. Baik, Bu, tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku akan pastikan ibu nggak makan sisa lagi. Aku akan pastikan ibu hidup terhormat. Aku menggandeng ibu keluar dari rumah itu. Dan di depan pintu, aku menoleh sebentar. Paman, kalau kau masih punya hati, kau tahu harus apa. Aku nggak minta uangku balik. Aku cuma minta kau malu pada dirimu sendiri. Langkah kami menjauh di bawah terik matahari. Tanganku menggenggam tangan ibu erat-erat. Angin berhembus pelan, tapi hatiku terasa berat. Di setiap langkah, aku berjanji dalam hati. Aku akan ubah nasib ibu. Aku akan buat dunia tahu betapa berharganya seorang ibu yang rela lapar demi anaknya. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu, dan udara kampung terasa dingin. Aku duduk di beranda rumah sambil menatap jalanan berlumpur, sementara ibu duduk di sampingku dengan selimut di bahunya. Ia batuk kecil, tapi tetap tersenyum. Dingin ya, nak? Iya, Bu, tapi hati ini lebih dingin lagi, jawabku lirih. Ibu menatapku heran. Masih mikirin soal kemarin? Aku mengangguk pelan. Aku nggak habis pikir, Bu. Bagaimana bisa paman yang ibu percaya tega ngambil uang segitu banyak? Ibu hanya tersenyum tenang, seolah tidak ada amarah sedikit pun di dalam dirinya. Nak, kalau kamu tahu betapa susahnya hidup dengan dendam, kamu pasti pilih memaafkan. Kadang orang jahat bukan karena dia ingin, tapi karena lupa caranya bersyukur. Kata-kata itu menamparku. Aku yang selama ini marah, dendam, dan ingin menuntut balas, kini terdiam. Di depan mataku, ibu yang disakiti justru mengajarkan arti sabar dan ikhlas. Aku memandangi tangannya yang kasar, kulitnya keriput, dan ujung jarinya retak-retak karena terlalu sering mencuci. Aku teringat masa kecilku. Bagaimana setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyalakan tungku, menyiapkan sarapan dengan tangan yang gemetar karena lelah. Ia sering menahan lapar agar aku bisa makan duluan. Dan kini, tangan itu masih sama, tapi tubuhnya jauh lebih rapuh. Aku menahan tangis, lalu berbisik. Bu, aku nggak akan biarkan ibu hidup kayak gini lagi. Aku janji. Mulai sekarang, aku yang jaga ibu. Ia tersenyum lembut, menatap mataku dalam-dalam. Ibu nggak butuh dijaga, nak. Ibu cuma butuh kamu nggak lupa sama ibu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Betapa sederhananya permintaan itu. Sementara aku, selama ini sibuk membuktikan kesuksesan, lupa memberi yang paling dibutuhkan kehadiran. Malamnya, aku menemani ibu makan malam seadanya. Nasi putih dan sambal terasi. Ia menyuap perlahan sambil tersenyum. Enak ya, nak. Makan bareng kamu tuh rasanya kayak mimpi. Aku hampir tak sanggup menjawab. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau halus yang menggores hatiku. Aku sadar, uang 50 juta setiap bulan tak pernah bisa membeli kebahagiaan sesederhana ini makan bersama ibu di rumah yang penuh cinta. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku berdiri, membukanya. Di luar, berdiri Pak Herman, pamanku, dengan wajah lesu dan tatapan menyesal. Tangannya membawa amplop dan sekantong beras. Raffi, Ibu Siti, maafkan aku? Aku menatapnya tajam. Untuk apa kau datang, Paman? Ia menunduk. Aku salah. Aku hilaf. Aku terlalu tamak. Aku pikir uang itu nggak bakal kamu cari. Aku minta maaf. Aku mau kembalikan semuanya. Ia menyerahkan amplop itu padaku. Tebal, berisi uang tunai. Tapi sebelum aku sempat bicara, ibu berdiri dan menatap kakaknya itu dengan mata yang lembut. Herman, ibu maafkan kamu. Aku kaget. Bu?
Dia nyakitin ibu, ngambil uang kita. Iya, nak. Tapi ibu lebih takut kehilangan saudara daripada kehilangan uang. Suasana jadi hening. Pak Herman terisak, lututnya lemas, lalu berlutut di depan ibu. Aku menyesal, Siti. Aku malu. Ibu memegang bahunya. Kamu masih keluarga. Kalau ibu marah, siapa lagi yang bisa ngasih contoh kebaikan? Aku menatap adegan itu dengan dada sesak. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu disakiti masih mampu tersenyum dan memaafkan? Itulah ketulusan seorang ibu. Setelah pamanku pergi, aku duduk di samping ibu. Ia menatapku dengan senyum kecil. Lihat, nak, kadang dengan sabar dan doa, Tuhan bisa balikin segalanya tanpa perlu kita marah. Aku mengangguk, menatap langit malam yang tenang setelah hujan reda. Bu, aku mau bangun sesuatu buat ibu. Biar ibu nggak perlu kerja lagi. Biar semua orang tahu betapa berharganya ibu. Ibu menoleh dengan wajah penasaran. Bangun apa, nah? Aku tersenyum. Sesuatu yang dari dulu ibu impikan. Tapi kali ini, bukan buat aku, tapi buat ibu. Ia tertawa kecil sambil mengelus kepalaku. Selama kamu niat baik, Ibu ridho. Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di meja kecil, menggambar rancangan warung sederhana di atas kertas kusut. Di atasnya kutulis nama. Warung Ibu Siti. Angin malam berhembus pelan. Aku menatap kertas itu lama-lama, lalu berbisik. Bu, besok aku mulai semuanya. Dan kali ini, gak akan ada yang bisa bikin ibu lapar lagi. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu cinta seorang ibu adalah cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan saat hidup menenggelamkan segalanya. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit kampung. Udara masih sejuk, tapi semangatku sudah membara. Di depan rumah, aku berdiri sambil menatap sebidang tanah kosong tak jauh dari jalan raya. Tanah itu dulu sering jadi tempat ibu berjualan gorengan waktu aku masih kecil. Sekarang, tanah itu akan jadi saksi tempat aku menebus semua salahku. Aku menatap kertas rancangan yang kubuat semalam. Tulisan besar di atasnya terbaca jelas. Warung Ibu Siti dari tangan yang ikhlas, datang rezeki yang berkah. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bekerja keras. Aku memanggil tukang, membersihkan lahan, membangun dinding dari papan kayu, mengecatnya dengan warna kuning muda kesukaan ibu. Aku ikut turun tangan mengaduk semen, menancapkan paku, mengangkat papan. Tangan ini yang dulu hanya memegang laptop dan pena, kini belajar memegang palu dan cangkul. Orang-orang kampung datang membantu. Ada yang menertawakan, ada pula yang kagum. Wah, Raffi anak Bu Siti sekarang jadi tukang ya? Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Tukang buat ibu sendiri. Dan setiap sore, ibu duduk di kursi bambu sambil melihatku bekerja. Kadang ia tersenyum bangga, kadang meneteskan air mata tanpa suara. Nak, ibu nggak nyangka kamu mau repot kayak gini. Bu, ini bukan repot. Ini penebusan. 3 minggu berlalu. Warung itu akhirnya berdiri kokoh. Atap seng berwarna merah, meja kayu panjang, dan papan nama besar di depan. Warung Ibu Siti. Aku menatap papan itu sambil menahan tangis. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya aku bisa memberi sesuatu yang nyata untuk ibu, bukan sekadar uang yang entah sampai atau tidak. Malamnya, aku menyiapkan spanduk kecil bertuliskan, "Buka besok, semua orang makan gratis hari pertama." Ibu sempat menolak, katanya malu kalau gratis. Tapi aku berkata, "Bu, biarkan orang tahu, kalau ibu nggak makan sisa orang lain lagi. Sekarang, orang lain yang makan dari rezeki ibu." Keesokan harinya, warung itu ramai luar biasa. Orang-orang kampung datang berbondong-bondong. Ada anak-anak kecil, ibu rumah tangga, bahkan tukang becak. Ibu memasak dengan wajah berseri. Tangannya gesit, tapi setiap kali ia menyuap nasi ke piring pelanggan, matanya bergetar haru. Aku membantu di dapur. Sesekali aku mencuri pandang ke arah ibu. Wajahnya memerah oleh panas kompor, tapi bibirnya tak henti tersenyum. Setiap kali pelanggan bilang, "Masakannya enak banget, Bu." Ibu menatapku, dan aku tahu, itulah hadiah terbesar baginya. Sore harinya, warung mulai sepi. Ibu duduk di kursi panjang, tangannya bergetar, wajahnya lelah tapi bahagia. Aku menghampiri,
membawa segelas teh manis. Bu, warung kita laku keras. Habis semua. Alhamdulillah, nak. Ibu cuma takut kamu capek. Capek? Aku justru bahagia, Bu. Ini pertama kalinya aku lihat ibu tertawa lepas tanpa beban. Ia tertawa pelan, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku sesak. Dulu ibu sering mimpi punya warung sendiri, tapi nggak pernah kesampaian. Ibu pikir cuma mimpi. Tapi ternyata, anak ibu yang wujudin. Aku menunduk, menahan tangis. Maaf ya, Bu, harusnya ini semua udah terjadi dari dulu. Ia menggeleng, menepuk pundakku. Gak ada kata terlambat buat kebaikan, nak. Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Menjelang malam, aku menutup warung, mematikan lampu, dan memeluk ibu. Di langit, bintang-bintang mulai muncul. Aku memandangi papan besar bertuliskan, Warung Ibu Siti, dengan bangga. Bu, ini baru permulaan. Aku gak mau cuma ibu yang bahagia. Aku mau semua orang di kampung ini ngerasain rezeki yang sama. Ibu menatapku heran. Maksudnya, nah? Aku tersenyum. Besok aku mau rekrut ibu-ibu janda di kampung buat bantu masak di sini. Biar semua bisa kerja, bisa makan, dan bisa ngerasa berarti. Matanya langsung berkaca-kaca. Kamu beneran, nah? Iya, Bu. Aku cuma pengen ibu bahagia. Dan dari ibu, aku belajar. Kebahagiaan sejati bukan tentang punya banyak, tapi bisa memberi. Malam itu aku duduk di depan warung yang baru berdiri itu. Cahaya lampu kuning menyoroti papan nama, Warung Ibu Siti. Suara jangkrik terdengar dari sawah, dan di kejauhan, orang-orang lewat sambil memuji warung baru itu. Aku menatap langit dan berbisik. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih karena masih ngasih aku kesempatan buat benerin semuanya. Aku nggak mau sia-siakan ibu lagi. Lalu kulihat ibu menatapku dari dalam, senyum kecil di wajahnya. Senyum yang tak ternilai harganya. Warung Ibu Siti kini jadi pembicaraan seluruh kampung. Setiap pagi orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk saling bercerita. Suasananya hangat, penuh tawa. Di dapur, aroma sambal tercium sampai ke jalan. Ibu memasak bersama ibu-ibu janda yang kupekerjakan. Semua tampak bahagia. Tapi di balik semua senyum itu, aku menyimpan rasa gelisah yang tak bisa hilang. Setiap kali melihat ibu tersenyum, hatiku berbisik. Aku belum cukup berbakti. Aku belum menebus semuanya. Suatu sore, datanglah seorang pria berpakaian rapi ke warung. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan makanan besar di kota. Mas Raffi, kami dengar warung ini viral di media sosial. Kami ingin bekerja sama kalau bisa, kami bantu ubah jadi franchise. Modalnya kami tanggung sebagian. Orang-orang di kampung bersorak gembira, tapi aku masih diam. Mataku menatap ke arah ibu, yang sedang mengelap meja dengan tenang. Ia mendekat pelan, lalu berbisik di telingaku. Nak, nggak semua tawaran besar harus diterima. Kadang, kalau niatnya berubah, berkahnya juga hilang. Aku menatapnya lama. Tapi, Bu, ini kesempatan besar. Ibu bisa punya cabang di mana-mana. Ibu hanya tersenyum. Ibu nggak butuh warung besar, nak. Ibu cuma pengen dapur ini tetap jadi tempat orang lapar merasa cukup. Kata-kata itu membuatku diam. Aku sadar, lagi-lagi ibu mengajariku arti keikhlasan tanpa perlu banyak bicara. Beberapa hari kemudian, datang kabar buruk. Salah satu tukang yang dulu membantu membangun warung jatuh sakit. Aku langsung mengantarnya ke rumah sakit, tapi ternyata ia menolak bantuan uang dariku. Mas Raffi, cukup doa aja. Saya senang bisa bantu Ibu Siti. Dia orang baik. Saat itu aku sadar, kebaikan ibu sudah menjalar ke banyak orang, jauh sebelum aku sadar apa itu arti memberi. Namun di tengah semua kehangatan itu, ujian datang tanpa diduga. Pamanku, Pak Herman, tiba-tiba datang lagi kali ini membawa seorang pengacara. Ia menuduhku mengambil tanah warisan tanpa izin, karena tanah tempat warung berdiri ternyata masih atas namanya. Hari itu aku hampir meledak. Paman mau apa lagi? Uang sudah aku ikhlaskan, ibu sudah maafin, sekarang tanah ini pun mau kau rebut? Pamanku menjawab dengan nada dingin. Aku cuma jalankan hukum. Kalau kamu mau, kita bagi dua saja. Biar adil. Aku tak tahan.
Emosiku naik. Tanganku hampir terangkat, tapi ibu datang menahan dengan tubuhnya yang lemah. Cukup, nak. Jangan ulangi kesalahan orang lain dengan amarah. Tapi Bu, ini nggak adil. Yang adil bukan berarti harus menang. Kadang, kalah dengan tenang lebih berharga dari menang dengan dendam. Aku menatap wajahnya yang penuh keriput tapi damai. Di matanya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketenangan yang hanya dimiliki orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Malamnya, aku duduk di teras sendirian. Hujan turun pelan. Cahaya lampu dari warung memantul di genangan air di depan rumah. Aku menatap tangan sendiri, mengingat semua yang sudah terjadi. Aku punya segalanya, uang, kesuksesan, bahkan kini warung yang ramai. Tapi entah kenapa, hatiku belum juga tenang. Ibu datang membawa secangkir kopi. Ia duduk di sampingku, lalu berkata pelan, "Nak, hidup ini bukan tentang membayar. Bukan juga tentang menebus. Kadang cukup dengan berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai bersyukur." Aku menatapnya. "Tapi Bu, aku masih merasa bersalah. Aku yang biarin ibu hidup susah dulu." Ibu tersenyum lembut. "Kalau kamu masih merasa bersalah, itu artinya hatimu masih hidup. Tapi jangan biarkan rasa bersalah itu jadi beban. Jadikan dia pengingat untuk tetap baik." Air mataku jatuh. Aku tak bisa berkata apa-apa selain, "Bu, terima kasih. Aku nggak tahu gimana cara balas semua ini." Ia tersenyum, menggenggam tanganku. "Doain ibu panjang umur, itu aja cukup." Beberapa hari setelah itu, warung terus ramai. Orang-orang dari luar kota datang, bahkan ada yang meliput ke televisi lokal. Ibu jadi dikenal sebagai ibu yang dulu makan sisa, kini memberi makan banyak orang. Namun bagi ibu, semua itu biasa saja. "Biar orang ngomong apa aja, nak. Yang penting kita nggak sombong." Dan malam itu, aku baru benar-benar paham. Ujian hati bukan datang saat miskin, tapi saat kita punya segalanya dan tetap mau rendah hati. Hari-hari berlalu cepat. Warung Ibu Siti kini makin ramai. Setiap pagi, aroma masakan menyebar sampai ke jalan. Tawa para ibu terdengar riuh, anak-anak berlarian di sekitar warung. Semuanya terlihat indah. Sampai suatu pagi, sesuatu terjadi, sesuatu yang tak pernah aku bayangkan. Pagi itu, ibu sedang memasak sayur lodeh di dapur. Tiba-tiba ia memegangi dadanya dan jatuh bersandar ke dinding. Piring di tangannya pecah, kuah panas tumpah ke lantai. Semua orang panik. Aku yang sedang di halaman langsung berlari masuk. "Bu, ibu kenapa?" Ia mencoba bicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. "Ibu cuma pusing sedikit, nak." Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Tanpa pikir panjang aku mengangkatnya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, aku hanya bisa mondar-mandir, menatap pintu dengan dada berdebar. Setiap detik terasa lama. Bayangan ibu makan sisa di warung dulu kembali menghantam pikiranku. "Tuhan, jangan ambil ibu sekarang. Aku belum cukup membahagiakannya. Aku belum menebus semua dosaku." Tak lama kemudian, dokter keluar. "Ibu Anda kelelahan dan tekanan darahnya sangat tinggi. Untung cepat dibawa ke sini. Tapi beliau harus istirahat total. Jangan biarkan dia bekerja dulu." Aku mengangguk cepat, menahan air mata. "Iya, Dok. Saya janji, ibu nggak akan kerja lagi." Malam itu aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap wajah ibu yang tertidur lemah. Tangan kanannya terpasang infus, tapi di wajahnya masih ada senyum lembut yang menenangkan. Aku menggenggam tangannya pelan, lalu berbisik, "Bu, istirahat ya. Biar kali ini aku yang kerja. Ibu udah cukup berjuang." Air mata jatuh satu persatu. Semua kenangan berputar di kepala dari saat aku kecil, saat ibu menemaniku belajar, hingga hari aku meninggalkannya demi karir. Dan kini, di ruang putih dingin itu, aku sadar, tak ada karir atau kesuksesan yang sepadan dengan kehilangan seorang ibu. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu mulai membaik. Ia sudah bisa tersenyum dan bercanda. Tapi meski tubuhnya lemah, semangatnya tetap sama. "Nak, ibu nggak betah di rumah sakit. Ibu kangen bau dapur. Kangen dengar suara pelanggan di warung." Aku tersenyum. "Belum boleh, Bu. Kata dokter ibu harus istirahat total. Tapi kalau ibu diam aja, nanti pelanggan pada nyari ibu.
Mereka datang bukan cuma buat makan, tapi buat denger ibu cerita. Aku tertawa kecil, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu ini nggak pernah bisa tenang, ya? Hidup itu, nak, bukan buat diam. Selama kita bisa berguna, harus terus jalan. Seminggu kemudian, ibu akhirnya pulang. Semua ibu-ibu kampung datang menyambut. Mereka membawakan bunga, buah, dan doa. Sore itu, halaman rumah penuh tawa dan air mata haru. Namun diam-diam aku sudah menyiapkan sesuatu. Aku memperbesar dapur di warung, menambah alat, dan merekrut 2 orang tambahan agar ibu tak perlu kerja berat lagi. Ketika ibu melihat perubahan itu, ia menatapku terkejut. Nak, ini semua apa? Warung kita makin besar, Bu. Tapi mulai sekarang, ibu cuma duduk di kasir. Cukup senyum aja, biar orang datang bukan cuma karena makanan, tapi karena senyum ibu. Ia tertawa kecil. Kamu ini selalu punya cara buat bikin ibu terharu. Aku mendekat, memeluknya erat. Ibu nggak boleh sakit lagi, ya? Aku nggak sanggup kalau kehilangan ibu. Ia menepuk punggungku pelan. Jangan takut kehilangan ibu, nak. Takutlah kalau kamu kehilangan rasa sayang. Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Dan sejak hari itu, aku berjanji selama ibu hidup, aku akan terus menjaganya, bukan dengan uang, tapi dengan waktu dan cinta. Beberapa minggu kemudian, ibu benar-benar pulih. Warung makin ramai, pelanggan dari luar kota datang hanya untuk bertemu Ibu Siti yang inspiratif. Tapi ibu tetap sederhana. Kalau banyak yang datang, artinya masih banyak yang lapar. Dan kalau banyak yang lapar, artinya kita masih punya tugas buat memberi. Aku menatapnya dengan kagum. Bagaimana mungkin perempuan yang dulu makan sisa orang lain kini menjadi sumber rezeki bagi banyak orang? Malam itu, aku duduk di depan warung. Lampu-lampu sudah padam, tapi papan nama, Warung Ibu Siti, tetap bersinar karena diterangi bulan. Ibu duduk di sampingku, menatap langit. Nak, kalau suatu hari ibu nggak ada, jangan sedih. Ibu bahagia karena udah lihat kamu jadi anak yang berbakti. Aku langsung menoleh. Jangan ngomong gitu, Bu. Hidup ini nggak panjang, nak. Tapi kalau dijalani dengan cinta, dia jadi cukup panjang untuk dikenang. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya erat-erat, takut melepaskan. Dan malam itu, aku tahu hidupku yang dulu kosong kini penuh arti, karena ibu mengisinya dengan kasih yang tak ternilai. Hari-hari setelah ibu sembuh terasa seperti anugerah baru. Warung Ibu Siti makin dikenal orang. Bukan hanya karena masakannya enak, tapi karena cerita di baliknya menyentuh hati siapapun yang mendengar. Setiap pelanggan yang datang selalu menatap papan nama di depan warung. Dari tangan yang ikhlas, datang rezeki yang berkah. Dan hampir setiap kali mereka membaca kalimat itu, mereka menatap ibu dengan senyum dan mata berkaca-kaca. Pagi itu, saat matahari baru naik, ibu memintaku menemaninya ke pasar. Ia ingin membeli bahan masakan sendiri seperti dulu. Aku sempat melarang, Bu, biar aku aja yang belanja. Ibu kan belum sepenuhnya kuat. Tapi ibu menjawab dengan lembut, Raffi, biarkan ibu ngerasa hidup. Kalau semua kamu yang kerjakan, nanti ibu cuma jadi penonton. Kami pun berangkat naik motor pelan-pelan. Di pasar, banyak orang menyapa. Bu Siti, saya lihat ibu di berita, hebat sekali. Ibu hanya tertawa kecil dan menjawab, Hehe, ibu cuma masak, bukan hebat. Yang hebat itu yang masih mau makan sederhana. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Itulah ibu selalu merendah, bahkan ketika semua orang meninggikan namanya. Namun siang itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria paruh baya datang ke warung dengan mobil mewah. Ia turun membawa bunga dan amplop besar. Apakah benar ini warung Ibu Siti? Betul, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Pria itu tersenyum haru. Saya dulu orang yang makan di warung tempat ibu kerja. Saya nggak tahu kalau waktu itu ibu memungut sisa makanan saya. Tapi beberapa hari lalu saya lihat berita tentang ibu di televisi, dan saya nangis. Semua orang di warung langsung terdiam. Aku menatap pria itu dengan campuran emosi dan penasaran. Ia melanjutkan, saya merasa bersalah. Saya datang bukan untuk menebus dosa, tapi untuk ikut berbagi. Mulai hari ini,
Saya ingin bantu sumbang bahan makanan untuk warung ini setiap minggu. Anggap saja ini balas budi kecil dari saya. Ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan merasa bersalah. Kalau waktu itu ibu makan sisa, berarti ibu sedang diajar Tuhan supaya suatu hari bisa memberi lebih banyak. Suasana di warung mendadak hening. Beberapa pelanggan meneteskan air mata, dan aku sendiri tak kuasa menahan haru. Aku sadar, ibu tak hanya memaafkan masa lalunya, tapi mengubahnya jadi berkah. Hari demi hari, keajaiban demi keajaiban terus datang. Warung Ibu Siti bukan cuma jadi tempat makan, tapi juga tempat berbagi. Setiap Jumat, kami membagikan makanan gratis untuk yatim dan orang miskin. Dan tanpa diminta, orang-orang mulai berdonasi sendiri. Uang, beras, bahan dapur semua datang silih berganti. Aku berdiri di depan warung suatu sore, memandangi antrean panjang yang penuh wajah bahagia. Anak-anak tersenyum sambil membawa nasi bungkus. Para ibu mengucap syukur. Dan di tengah semua itu, ibu duduk di bangku kayu, menatap mereka dengan tatapan penuh cinta. Aku mendekatinya. Bu, lihat, semua orang datang ke sini karena ibu. Ia menatapku dan berkata pelan. Bukan karena ibu, nak. Tapi karena Tuhan pakai ibu buat nolong mereka. Ibu cuma perantara. Namun di tengah kebahagiaan itu, aku tahu waktu ibu tak lagi panjang. Tubuhnya makin lemah, meski semangatnya masih sekuat dulu. Kadang tangannya gemetar saat mengaduk kuah, kadang ia batuk pelan tapi pura-pura tersenyum. Aku berpura-pura tidak tahu, meski hati ini hancur perlahan. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, aku duduk di sampingnya. Angin malam berhembus lembut, lampu warung berpendar kekuningan. Bu? Kalau suatu hari ibu nggak ada, aku harus gimana? Ia terdiam lama, lalu menatapku sambil tersenyum. Kamu teruskan apa yang ibu mulai. Jangan biarkan warung ini mati, nak. Selama masih ada orang lapar di dunia, artinya masih ada tugas buat kamu. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. Tapi bu, aku nggak akan kuat tanpa ibu. Ia mengelus kepalaku lembut. Kamu akan kuat, karena kamu punya cinta ibu di dalam dirimu. Itu nggak akan hilang, meskipun ibu pergi. Aku menangis malam itu, tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengerti makna dari kata keajaiban. Keajaiban bukan datang dari uang, bukan dari kesuksesan, tapi dari hati yang mau memberi tanpa pamrih. Dan ibu adalah wujud nyata dari keajaiban itu. Keesokan paginya, ibu duduk di depan warung, menatap matahari terbit. Ia tersenyum, seolah menyapa pagi terakhir dalam hidupnya. Dan aku hanya bisa berdiri di belakangnya, menatap punggung seorang perempuan yang telah mengajarkanku segalanya cinta, sabar, dan arti pulang. Pagi itu langit tampak berbeda. Matahari tidak secerah biasanya, dan angin berhembus pelan seperti sedang membawa kabar yang tak ingin kudengar. Warung Ibu Siti masih berdiri tegak, tapi suasananya sunyi. Tak ada suara panci berdenting, tak ada aroma masakan yang mengepul seperti biasa. Aku berdiri di depan pintu kamar ibu, menatap dari celah kecil. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan mukena putih, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Suaranya lembut, tapi napasnya tersengal. Aku melangkah pelan masuk. Bu, istirahat dulu. Nanti tambah capek. Ia tersenyum, menutup mushaf, lalu menatapku dengan tatapan damai. Nak, ibu cuma mau selesaikan satu surat lagi. Setelah itu ibu mau tidur nyenyak. Hatiku tiba-tiba terasa aneh dingin, berat, dan kosong. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan pergi hari ini. Siangnya, warung ramai seperti biasa. Tapi ibu tidak turun tangan. Ia hanya duduk di kursi pojok, menatap semua orang dengan senyum lembut. Beberapa pelanggan datang menyalami, mengucapkan terima kasih. Bu Siti, semoga panjang umur ya, Bu. Amin, nak. Terima kasih ya udah mampir. Setiap kali orang pamit, ibu menatap mereka lama, seolah ingin mengingat satu persatu wajah mereka. Dan saat itu, aku baru sadar mungkin ia sedang berpamitan diam-diam. Menjelang sore, hujan turun pelan. Aku sedang menghitung hasil penjualan ketika tiba-tiba ku dengar suara gaduh dari ruang belakang. Ibu terjatuh. Aku langsung berlari. Tubuhnya tergeletak di lantai, tangannya menggenggam dada. Bu, ibu.
Aku memeluknya erat. Matanya setengah terbuka, menatapku dengan sisa tenaga. Nak, jangan panik. Bu, tahan ya. Aku bawa ke rumah sakit sekarang. Gak usah, nak. Ibu capek, biar ibu istirahat di rumah aja. Di sini aja, di dekat kamu. Aku menangis keras, mengguncang tubuhnya. Jangan bicara gitu, Bu. Aku belum sempat bahagiain ibu sepenuhnya. Aku belum sempat bawa ibu keliling dunia, Bu. Ia tersenyum tipis. Kamu udah bahagiain ibu, nak. Lihat warung ini, lihat orang-orang yang bisa makan karena kamu. Itu cukup. Ibu bangga. Air mataku jatuh menetes di wajahnya. Bu, jangan tinggalin aku. Ia mengangkat tangannya lemah, menyentuh pipiku. Raffi, jangan nangis. Kalau nanti ibu pergi, jangan tutup warung ini ya, terus bagi makan orang lapar. Biar doa mereka jadi jalan ibu ke surga. Suaranya makin pelan, napasnya makin berat. Dan di detik berikutnya, tangan itu jatuh perlahan dari pipiku. Dunia seperti berhenti berputar. Aku berteriak memanggil namanya, tapi suara itu tak lagi menjawab. Aku mengguncang tubuhnya, berharap matanya terbuka lagi, tapi ia telah pergi. Pergi dengan senyum yang tak pernah pudar. Ibu, bangun Bu. Jangan tinggalin aku. Tangisku menggema di ruangan kecil itu. Ibu-ibu di dapur berlari masuk, beberapa ikut menangis, sebagian memelukku. Tapi aku hanya bisa memandangi wajah ibu. Wajah yang dulu lelah, kini tampak begitu tenang. Malam itu, seluruh kampung datang melayat. Tak ada satupun yang tak menangis. Semua merasa kehilangan. Bahkan orang-orang miskin yang biasa makan gratis di warung datang membawa bunga seadanya. Bu Siti orang baik. Dia nggak pernah marah kalau kita nggak punya uang, kata seorang bapak tua sambil menangis. Aku duduk di samping jenazahnya, menatap wajahnya yang kini tertutup kain putih. Kepalaku berputar, kenangan demi kenangan muncul satu persatu. Saat ia memungut sisa makanan di warung, saat aku memeluknya pertama kali setelah bertahun-tahun, saat ia tersenyum bangga melihat warung berdiri. Dan kini semua itu tinggal kenangan. Keesokan harinya, aku mengantar jasadnya ke pemakaman. Langit mendung, tapi angin sejuk berhembus lembut seolah ikut mengiringinya. Saat tanah terakhir ditabur, aku berbisik pelan. Bu, aku janji. Aku akan jaga warung ini. Aku akan terus berbagi. Aku akan terus hidup dengan cara yang ibu ajarkan dengan hati yang ikhlas. Aku menatap nisan sederhana bertuliskan, Siti binti Abdullah, dan dalam diam aku tahu. Cintanya tidak akan pernah mati. Ia hanya berganti bentuk, menjadi cahaya yang menerangi langkahku setiap hari. Malamnya, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di depan warung. Lampu gantung bergoyang tertiup angin. Aku menatap kursi tempat ibu biasa duduk. Kosong. Tapi entah kenapa, aku merasa ia masih di situ. Menatapku, tersenyum seperti biasa. Terima kasih, Bu. Karena ibu, aku tahu apa artinya cinta yang sebenarnya. Sudah 3 bulan sejak kepergian ibu. Tapi setiap pagi, saat aku membuka pintu warung, aroma masakannya seolah masih ada. Suara tawanya, langkah kakinya, bahkan sapaan lembutnya masih bergema di setiap sudut ruangan. Warung itu kini bukan hanya tempat makan tapi tempat kenangan yang hidup. Setiap hari, aku masih menjalankan rutinitas yang dulu ibu lakukan. Menyiapkan bumbu, mengaduk sayur, menyapa pelanggan dengan senyum. Seolah aku masih mendengar suaranya berkata, "Nak, kalau masak jangan buru-buru. Masukkan cinta di setiap sendoknya, biar yang makan ikut bahagia." Dan entah bagaimana, meskipun ibu sudah tak ada, warung ini tak pernah sepi. Semakin hari, pengunjung semakin banyak. Bahkan orang dari luar kota datang hanya untuk sekadar mencicipi masakan dari tangan Ibu Siti yang sudah tiada. Suatu pagi, datang seorang wartawan muda. Ia mewawancaraiku tentang kisah di balik warung ini. Aku bercerita tanpa menahan air mata. Tentang bagaimana dulu aku menemukan ibu makan sisa orang lain. Tentang rasa bersalah, tentang kebohongan pamanku, tentang perjuangan membangun warung, dan tentang kepergiannya yang membawa cahaya dalam gelap hidupku. Ketika wawancara itu tayang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ribuan orang mengirim pesan. Ada yang bilang cerita ibu mengubah hidup mereka. Ada yang mengaku kembali menemui orang tuanya setelah menonton kisah kami.
dan di saat itu aku sadar. Kasih ibu tidak berhenti di rumah ini tapi menjalar ke seluruh hati manusia yang mendengarnya. Aku mengumpulkan semua uang hasil warung dan sumbangan orang-orang. Lalu aku membangun satu ruangan kecil di samping warung. Dengan papan kayu bertuliskan, "Dapur Sedekah Ibu Siti makan gratis untuk siapapun yang lapar." Setiap Jumat, dapur itu buka. Kami memasak ratusan porsi nasi dan lauk sederhana. Anak-anak yatim datang, pekerja kasar, tukang becak, ibu-ibu tua semuanya duduk bersama tanpa perbedaan. Mereka makan dengan tertawa, saling berbagi cerita. Dan di saat itu, aku sering menatap langit sambil berbisik. "Lihat, Bu, warisan ibu nggak cuma warung, tapi hati yang mau berbagi." Suatu sore, saat aku membereskan meja, seorang anak kecil datang. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi matanya berbinar. "Om, boleh makan? Aku belum makan dari pagi." Aku mengangguk cepat. "Tentu, Nak. Duduk ya, Om ambilkan." Saat ia makan, air mataku menetes tanpa sadar. Anak itu makan dengan lahap, seperti aku dulu waktu ibu masih hidup. Dan entah kenapa, aku merasa ibu sedang melihat dari surga dan tersenyum. Beberapa hari kemudian, aku menulis satu pesan kecil di dinding warung, tepat di atas kursi tempat ibu biasa duduk. "Jangan tunggu ibumu makan sisa baru kau pulang. Jangan tunggu dia pergi baru kau menyesal. Karena tak ada cinta yang abadi, kecuali cinta seorang ibu." Tulisan itu menjadi titik hening bagi siapapun yang datang. Banyak pelanggan menangis diam-diam saat membacanya. Dan sejak itu, setiap orang yang makan di warung ini seperti membawa pulang sepotong kisah Ibu Siti di hati mereka. Aku melangkah keluar warung, menatap matahari sore yang mulai tenggelam. Langit berwarna jingga keemasan warna favorit ibu. Angin berhembus lembut, membawa aroma sayur lodeh dari dapur. Aku tersenyum pelan dan berbisik, "Bu, terima kasih sudah mengajarkan aku hidup bukan untuk kaya, tapi untuk berguna." Dan entah bagaimana, di antara tiupan angin yang lembut itu, aku mendengar suara samar yang begitu familiar. "Ibu bangga sama kamu, Nak." Aku menatap langit yang memudar, dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku merasa damai. Karena kini aku tahu ibu memang sudah tiada, tapi cintanya akan hidup selamanya. Uang bisa dikirim, tapi kasih sayang hanya bisa diberikan dengan kehadiran. Jangan tunggu orang tuamu pergi baru kau belajar mencintai. Terima kasih sudah menonton kisah ini, sahabat-sahabat channel Pecahan Gelas. Cerita ini mengingatkan kita bahwa cinta seorang ibu tak akan pernah padam, meski raganya telah tiada. Jika kalian masih punya ibu, peluk dia hari ini. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu datang. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan semoga yang sudah like serta subscribe ke channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan umur yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.